membentang dari utara ke selatan, membelah kota Kudus menjadi dua bagian, yaitu Kudus Kulon dan Kudus Wetan. Pada masa itu banyak kapal dari Cina, Gujarat, Jepara, dan Demak yang bersandar di Kali Gelis. Kudus mulai berkembang menjadi kota perdagangan dan juga kota industri. Merilis sesuatu ini sudah menjadi tradisi, atau tradisi melarung itu sudah menjadi bagian dari umat Hindu. Karena seringnya dibuangin ini ya, kayak semacam apa, mungkin tumbal kalau di Jawa itu ya, tumbal atau semacamnya itu. Kalau dari Kali Gelis sendiri, Kang, dulunya itu dibangun kapan? Tiap malam itu di sini banyak yang nyari nomor. Sahabat Joy, salah satu sungai di Kudus yang sangat terkenal adalah Sungai Kali Gelis. Sungai ini membentang dari utara ke selatan, membelah kota Kudus menjadi dua bagian, yaitu Kudus Kulon dan Kudus Wetan. Sungai Kali Gelis tergolong cukup besar, dan pada masa Sunan Kudus, sungai ini menjadi salah satu sarana transportasi. Air Sungai Kali Gelis mengalir dari hulu Gunung Muria dan bermuara di Teluk Jepara. Oleh karena itu, arus sungai ini mengalir sangat deras. Apa saja yang terbuang ke sungai ini akan cepat hanyut dan lenyap. Inilah yang menjadi asal muasal mengapa sungai ini dinamakan Kali Gelis. Kali artinya sungai dan gelis artinya cepat. Jembatan Kali Gelis sangatlah kokoh karena dibangun pada masa kolonial Belanda. Jadi pada masa itu banyak kapal dari Cina, Gujarat, Jepara, dan Demak yang bersandar di Kali Gelis. Mereka masuk ke Kudus dan menyebarkan tradisi dagang. Untuk komoditi yang laris pada waktu itu adalah kain, piring Cina, dan juga tembakau. Kapal-kapal tersebut datang dari bengawan Sungai Tanggul Angin dan Sungai Piji. Nah, para pedagang pedalaman Kudus juga banyak yang menjajakan dagangan mereka di tanggul-tanggul sungai yang kemudian menjadi sebuah pasar. Nah, dari pasar itulah Kudus mulai berkembang menjadi kota perdagangan dan juga kota industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kita sekarang masih berada di Kudus, dan di belakang saya ini, sahabat Joy, ini ada jembatan yang sangat fenomenal, yaitu jembatan Kali Gelis. Seperti apa ceritanya? Kita berbincang-bincang sama Kang Dominik. Monggo, Kang. Oke, Kang Dede, saya hanya menceritakan sedikit saja, tidak banyak ya. Yang jelas dari nama Kali Gelis ini, kalau di Jawa gelis itu cepat artinya. Nah, memang diyakini di sungai ini, itu kalau kita melarung atau melakukan suatu hajat, itu akan terkabulkan. Sama juga ini kita merilis kesialan, Kang. Jadi membuang sial. Nah, itu kalau zaman dahulu, karena di daerah Kudus ini banyak umat Hindu Buddha, terutama ini ya, masih zaman kerajaan Majapahit. Kebudayaan ini merilis sesuatu ini sudah menjadi tradisi, atau tradisi melarung itu sudah menjadi bagian dari umat Hindu. Nah, ini jadi zaman dahulu tuh yang dibuang nih ini, Kang, hewan hidup misalnya kayak ikan, ayam, dan semacamnya, intinya gitu. Tapi ini agak nilai kesakralannya agak berkurang karena ada beberapa yang meyakini bahwa ini tuh dibuat untuk semacam ini ya, mencari kerezekian, semacam itu, ngalah berkah. Tapi ngalah berkahnya itu bukan dengan cara yang ini, dengan cara tata cara agama yang benar, tapi agak berbeda nih, Kang. Kayak gitu ya, misal ya. Makanya auranya di sungai ini agak berbeda ya, karena seringnya dibuangin ini ya, kayak semacam apa, mungkin tumbal kalau di Jawa itu ya, tumbal atau semacamnya itu ya. Kalau dari auranya sendiri, misal, mungkin sudah bisa merasakan kayak apa sih? Sebenarnya kalau ini nggak ada anginnya agak panas ya auranya. Terus ini sungainya dekat sama rumah kembar itu ya. Rumahnya, jadi ini di depannya gitu. Rumah anaknya Niti Sumito ya? Iya, bener banget. Kalau di sini sih kebanyakan kayak, kalau dari entitas sih mungkin kayak hantu-hantu kelas bawah ya. Kayak kelas misalnya, ringan lah. Iya, yang masih ringan-ringan, yang bukan yang berat. Oh iya ya.
Ternyata hantu ada kelasnya ya. Ini hantu kelas bawah tuh kayak ya misalnya kunti atau yang lain semacam itulah. Kalau dari jembatan Kali Gelis sendiri, Kang, dulunya itu dibangun kapan kira-kira? Kalau dilihat dari ini ya, konstruksi bangunannya ini memang sudah lama. Kalau dilihat dari sejarah yang ada di artikel itu memang saat masa penjajahan Hindia Belanda, saat pemerintahan Hindia Belanda tuh ini sudah dibangun. Jadi ini dulu akses yang menghubungkan antara Kudus Timur dan Kudus Barat. Nah, benar kata adik misal bahwa di sungai ini energinya kurang bagus. Yang pertama ya karena itu dulu ada tradisi yang negatif ya. Nah, karena banyaknya orang yang melakukan ini, maka energi di aliran sungai ini jadi tidak bagus. Tapi juga ada tradisi yang positif, yaitu ngalap berkah seperti merilis hewan hidup kayak seekor ikan itu. Nah, itu justru bagus karena itu akan mengurangi dari kesialan kita. Dan seperti adik kita misal bahwa latar belakang sungai ini juga ada rumah kembar, rumahnya Niti Semito itu, yang dimana aura negatif ini juga datangnya dari sungai ini, Kang. Nah, jadi terbawa dari aura ini. Nah, kebetulan yang rumah satunya tuh di sebelah sini, Kang. Tapi tidak kelihatan ini ya. Nah, di sebelah sini itu kembar itu. Iya. Tapi gini, Kang ya, kebanyakan orang yang datang ke sini yang ngalap berkah itu pasti ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu. Jadi kalau yang mengilhaminya dengan benar, dia akan mengalap berkahnya juga dengan cara yang benar. Merilisnya juga hewan hidup yang dilepas, Kang. Itu ada filosofinya. Kita melepas atau membebaskan makhluk Tuhan. Nah, ini ada kaitannya dengan kebaikan-kebaikan ajaran Hindu. Nah, jadi gini sahabat Jai. Jadi kalau mau mungkin biar cepat mendapatkan jodoh atau ngalap berkah, bisa lah datang ke sini, ke jembatan Kali Gelis ini, seperti yang Kang Dominik tadi ceritakan. Jadi gini Kang Dede ya. Iya. Kalau tujuannya baik, silahkanlah. Mau ke sini ngalap berkah, mau merilis binatang untuk mendapatkan kebaikan Tuhan boleh. Tapi ya tetap ini kembali lagi. Ya, jangan semata-mata tempat ini dipercaya terus kita tidak mau usaha, hanya terfokus pada ini ya, pada acara di sini kayak ngandal nih acara ini atau hanya jaga nih, setelah itu jaga nih keberkahan dari sungai ini, jangan begitu. Jadi malah seolah-olah melupakan kepada yang penciptanya ya, Kang. Semua usaha dari kita dan ridhonya tuh dari Tuhan Allah, seperti itu. Mungkin dari adik Michelle ada yang mau ditambahkan lagi? Tadi kan katanya di sini banyak yang minta hajat tapi kan yang negatif. Ya. Jadi itu bikin aura di sini jadi negatif. Cuman kan ada beberapa yang mungkin mau kayak melarung. Itu jadi ada aura positifnya, tapi kayaknya lebih banyak aura negatif daripada aura positif. Iya, betul banget. Saya merasakannya juga gitu, misal. Jadi di sini tuh lebih banyak yang negatif atau banyak yang meminta-minta daripada kita melepaskan binatang itu untuk mendapatkan kebaikan atau karma-karma baik. Nah, justru lebih keminta. Terus ini aku dapat gambaran kalau tiap malam itu di sini banyak yang nyari nomor gitulah. Oh, nomor togel itu ya? Kayak ngasih sesajen kecil, dikasihin pojok, terus nanti minta nomor atau nanti ada maksud lain gitu. Sebenarnya kita datang tadi juga ini ya, Kang, ada pengunjung yang sini juga melakukan ritual. Ngalap berkah. Kebetulan tadi kita take shoot juga, tapi nanti kita blur ya, biar tidak ini orangnya. Oh, yang itu tadi, Kang ya, pelepasan ikan. Iya, betul. Itu contoh yang baik. Oke, Kang, karena ini hujan. Oke, mungkin karena ini cuacanya hujan ya, sahabat Joy. Cukup sekian ya. Kita lanjut nanti aja acaranya apa aja. Yang penting cukup inilah jembatan Kali Gelis. Ceritanya cukup sampai di sini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.